Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ayu. Untuk materi hari ini kita masih lanjut di bab 4 dengan subbabnya asal-usul nenek moyang Indonesia. Oke, kita mulai saja materi kita hari ini. Tadi sudah. Untuk tujuan pembelajaran kita yaitu adalah memahami kehidupan masyarakat Indonesia melalui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kita lanjut. Ada 3 teori mengenai asal-usul nenek moyang. Yang pertama teori Afrika, yang kedua teori Yunan, dan ketiga teori Nusantara. Dari 3 teori ini nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama teori Afrika. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika sejak tahun 200.000 sebelum Masehi sehingga 600 sebelum Masehi. Namun kebenaran teori ini masih perdebatan karena bukti pendukungnya sangat terbatas. Oke. Nah, bisa dilihat buku paket kalian di halaman 218. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang Indonesia sejak tahun 200 sebelum Masehi hingga 60.000 sebelum Masehi. Manusia menyebar ke seluruh Afrika. Pada tahun 600.000 sebelum Masehi, suhu bumi mulai menurun sehingga terbentuknya es di daerah yang sekarang merupakan Eropa Utara. Itu sebagian dari teori Afrika. Yang kedua, teori Yunan. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh. Yang pertama, Profesor Dr. Haken. Yang kedua, oleh Robert Baron van Heiningen. Dan yang ketiga, oleh N.G. Krom dan Muhammad Ali dari Indonesia. Ken menyoroti adanya kesamaan bahasa. Menurut Ken, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara serumpun dengan bahasa ada di Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kamboja mungkin berasal dari daratan Yunan dengan menyusuri sungai Mekong. Kita lanjut. Nah, ini adalah sketsa penduduk asli pribumi Indonesia. Yang pertama, nenek moyang Indonesia. Nah, dari tanah air kita sendiri terbagi ada 2. Ada yang pendatang dari Australasia, Melanesia, Madagaskar, dan India. Yang kedua, adanya pendatang dari Arab, Yunan, Asia, dan lain-lainnya. Ada juga Afrika. Ini terbagi menjadi 2. Nah, ada garisnya. Yang pertama, Detro Melayu. Detro Melayu ini terbagi menjadi 2, yaitu Jalan Barat, Semenanjung Melayu, dan terus ke Sumatera. Nah, itu dari Jalan Barat kita menuju ke Jalan Timur, dari Filipina menuju ke Sulawesi, yang pada hasilnya ada suku Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Melayu, Aceh, Gayo, Batak, Mandailing, Minang, Padang, Komering, Palembang, Sukai, Sumedang. Ada Ambon, ada Bugis, ada Dayak, ada Kapuas, ada Bulungan, ada Toraja, dan ada Mori. Kita lanjut. Di bagian sebelah kanan di layar ada Proto Melayu, yaitu Jalan Barat, Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera. Ada dari Madura, Manado, Banjar, Tidung, Bali, Dani, Asmat, Papua, serta suku pribumi Indonesia lainnya yang belum disebutkan. Nah, ada garis lurus dari tanah Indonesia itu sendiri yang menyebar merata mulus tanpa konflik. Nah, berarti maksudnya di sini bahwa Indonesia terkenal dengan toleransinya, yaitu ada Buton, Gorontalo, Sasak, Samawa, dan Sumba. Nah, ini sketsa pembagian 2, yaitu ada Detro Melayu dan ada Proto Melayu, hasil dari teori Yunan. Kita lanjut teori yang ketiga. Teori ketiga yaitu teori yang menyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Nusantara tidak berasal dari luar, melainkan dari wilayah Nusantara itu sendiri. Teori ini mengatakan bahwa manusia purba
yang menjadi nenek moyang Indonesia menurut teori dari Muhammad Yamin, Jefrod Kahimil, dan Sultan Takdir Ali Syabana. Berdasarkan teori ini ada beberapa ulasan yang kalian harus ketahui. Yang pertama, alasannya bahwa bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai peradaban yang tinggi. Kedua, menurut K. Hilmi menyatakan bahwa kemiripan bahasa Melayu dan Campa ini adalah Kamboja hanya bersifat kebetulan. Dulu sebelum namanya Kamboja namanya Kampa atau Kampuchea. Lanjut, berdasarkan banyak fosil dan artefak yang ditemukan di Indonesia seperti Homo soloensis, Homo wajakensis, Muhammad Yamin berpendapat bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Dan terakhir, bahasa yang berkembang di Nusantara sangat jauh dengan bahasa yang berkembang di Asia Tengah. Oke, ini ruang lingkup dari materi kita mengenai nenek moyang. Nah, adapun tugasnya bisa kita lihat. Nah, ada 3 tugas. Yang pertama, sebutkan 3 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, jelaskan kedatangan bangsa Proto-Melayu. Yang ketiga, menjelaskan mengenai teori Nusantara seperti apa. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Nah, lalu difoto, kirimkan di classroom kalian masing-masing. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kita akan bertemu lagi untuk mengupas lebih dalamnya melalui Meet di jam pelajaran selanjutnya. Oke, itu dia materi singkat dari Ibu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.